lu tuh kalau misalnya Canon baru ngambil rapot tengah semester. Gimana Dek? Bagus nggak nih? Makin bagus dong ya, harusnya orang cuma di rumah sekolahnya. Oke deh, ini siapa aja sih yang lagi nonton? Seperti biasa, absen di bawah ya, biar kakak-kakak tahu siapa aja nih yang udah ikut ibadah sekolah minggu ini. Oke deh, kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita membuka ibadah dengan doa, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini mulai ada kakaknya, kakak Karen, Bang Kevin, dan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada ibadah hari Minggu ini. Ya Tuhan, ibadah kami mau mulai, boleh kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, dan juga Tuhan yang berkati adik-adik semua Tuhan supaya dapat menikmati ibadah ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, siapa nih yang hari ini bersuka cita karena boleh berkumpul bersama-sama lagi di gereja via YouTube? Yes. Oke, adik-adik pada bersuka cita kan di rumah? Ayo dong, jangan duduk, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian adalah sukacita. Adik-adik juga sambil gerak ya. Adalah sukacita. Aku bersyukur, bersukacita.
kita nih adik-adik. Nah, ada lagu yang menceritakan gimana Tuhan juga menyayangi dan mengasihi. Ada burung pipit, ada bunga-bunga yang cantik di padang. Ya nggak adik-adik? Oke, kita akan pujian itu burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, satu tak terlupa oleh pencipta. Kita akan pujian ini sekali lagi, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kenyataan Tuhan. Selamat tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa, baik untuk kami semua Tuhan, baik untuk burung pipit yang kecil dan bunga-bunga bakung di padang Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Dan Tuhan, mohon ampun Tuhan kalau misalnya tadi setelah menyanyikan lagu pujian untuk-Mu, mungkin ada sikap kami yang kurang berkenan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mohon Tuhan untuk memberkati masing-masing dari kami Tuhan, supaya Tuhan yang boleh siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman dari kakak sekolah minggu, dan juga Tuhan yang boleh memberkati kakak-kakak sekolah minggu, sehingga firman yang disampaikan adalah yang benar menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, halo, selamat hari Minggu semuanya. Nah, sekarang kita mau masuk ke cerita firman Tuhannya ya. Nah, judul untuk firman Tuhan pada hari ini yaitu Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak Nabi Elia ini siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalnya pada belum tahu, nih kita mau mulai cerita tentang Nabi Elia dari minggu ini, ntar lanjut lagi ke minggu depan, ya. Karena cerita Nabi Elia ini banyak cerita-cerita yang baik tentang bagaimana Nabi Elia nurut, percaya, dan taat kepada Tuhan. Oke? Nah, untuk bacaan pada hari ini bisa dibuka pada 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Adik-adik boleh buka Alkitabnya yang sudah disiapkan, buka di 1 Raja-Raja 17. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dibuka, kita akan baca bersama-sama. Oke? Kita baca sama-sama ya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Nah, ini ceritanya tentang Elia yang sembunyi di tepi sungai Kerit. Kira-kira kenapa sih adek? Nabi Elia ini harus nyampe bersembunyi-bersembunyi di samping sungai itu? Terus kenapa sampai Tuhan harus mengirim burung-burung gagak sih untuk ngasih makanan dan ngasih minum Nabi Elia lewat sungai? Kira-kira ada apa ya? Yuk, kakaknya punya cerita tentang gimana keadaan kerajaan Israel pada saat itu. Oke, ini kita buka ceritanya ya. Kan ini judulnya tadi Tuhan memelihara Raja Elia. Nih di gambarnya ada Raja Elia bersama burung-burung gagak dan ada kepingan-kepingan roti, ya kan? Nah, mulai ceritanya ya. Dan ceritanya, setelah Raja Daud meninggal, kan kemudian kerajaan Israel itu dipimpin oleh raja-raja selanjutnya, ya kan? Minggu lalu kita berhenti sampai Raja Salomo. Betul nggak adik-adik, Raja Salomo yang bijaksana? Ya kan? Kemudian setelah Raja Salomo, kerajaan Israel diganti oleh Raja Yerobeam, kemudian ada lagi Raja Nadab, ada Raja Baesa, Raja Ela, Raja Zimri, Raja Tibni, Raja Omri, dan kemudian pada saat zaman Nabi Elia ini, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Nah, akan tetapi kayaknya ada yang salah nih adik-adik dengan raja-raja semua ini nih, dari semenjak Raja Yerobeam sampai Raja Ahab, sepertinya ada yang salah nih. Apa sih yang salahnya? Nah, jadi Raja Ahab ini ternyata mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya, istri ini namanya Isabel, ini tuh beribadah kepada Baal. Adik-adik tahu Baal nggak? Pokoknya menyembah berhala nih. Ada patung kan di belakangnya mereka kan, ada patung. Jadi mereka bukan beribadah kepada Tuhan yang kita, mereka kepada Tuhan yang lain, mereka percaya sama yang lain. Kayak gitu adik-adik. Nah, kemudian di kota Samaria ini, Raja Ahab membuat patung yang dinamakan ini patung Asyera. Nah, patung inilah yang disembah-sembah oleh orang-orang di kota Samaria sana. Nah, kemudian ternyata orang-orang Israel juga ikut memuja-muja dan menyembah patung Asyera yang dibuat oleh Raja Ahab ini. Nah, udah mulai gak beres kan? Masa menyembahnya patung? Tuh lihat tuh, mereka pada pakai apa lagi? Pada pakai kalung-kalung, pada pakai topi mahkota yang ini sambil menyembah patung Asyera ini. Nah, kala itu ada Nabi Elia ini. Nah, Tuhan tuh berkata kepada Nabi Elia bahwa Tuhan akan menghukum orang Israel karena orang Israel tadi jahat. Jahatnya karena menyembah Baal itu kan adik-adik. Nah, kemudian setelah Tuhan berkata seperti itu kepada Nabi Elia pergi ke Raja Ahab dan menyampaikan pesan Tuhan yang dia dapatkan tadi. Seperti pada firman yang tadi sudah kita baca, Nabi Elia berkata bahwa hukumannya tahun ini pada saat itu tidak akan ada embun ataupun hujan. Jadi gak bakal ada, sungai itu gak akan mengalir buat orang-orang Israel. Nah, setelah selesai dari bilang ke Raja Ahab ini, Tuhan tuh tadi berkata lagi kan kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Jadi dia meninggalkan kota tersebut dan tinggalnya di tepi sungai Kerit tadi kan adik-adik. Nah, ternyata karena tidak ada hujan, ya tadi kan sungainya tidak mengalir, jadinya orang-orang Israel nggak bisa minum, nggak bisa makan. Pokoknya mereka jadi susah. Sementara Nabi Elia yang tinggalnya di tepi sungai Kerit, dia di sana cuma percaya sama Tuhan dan menunggu janji Tuhan yang kalau Tuhan bakal bilang bakal ada minuman dan makanan yang datang. Dan seperti yang Tuhan bilang, ada waktu pagi dan waktu sore hari, datanglah nih burung-burung gagak menemui Nabi Elia. Dan burung gagak tersebut membawa makanan seperti roti dan daging untuk Nabi Elia makan. Dan karena Nabi Elia menaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Dan Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Nah, gitu adik-adik.
Dari sini yang kita bisa pelajari sesuai judulnya, bagaimana Tuhan tuh memelihara Nabi Elia karena Nabi Elia sendiri mau taat, mau percaya, dan mau nurut sama Tuhan. Nah, sama halnya nih adik-adik, kalau misalnya dari yang kakak-kakak lihat ya, kita tuh juga dipelihara kan sama Tuhan seperti Tuhan memelihara Nabi Elia pada saat itu. Nah, kira-kira emang gimana sih cara Tuhan memelihara kita, anak-anaknya ini di tengah kondisi yang seperti ini? Di tengah, misalnya kalau sekarang di tengah kondisi COVID kan yang adik-adik yang masih marak di mana-mana. Nah, yang kalau misalnya yang kakak-kakaknya lihat dan kakak-kakaknya rasakan sendiri, Tuhan tuh memelihara kita dengan yang pertama, ini sebenarnya ada banyak kan, kakak cuma memberikan contoh-contohnya aja. Nah, yang pertama, Tuhan memberikan orang tua dan keluarga yang luar biasa baik buat kita. Jadi kitanya juga di rumahnya enak, kita merasakan kasih sayang, kita bisa berbagi sukacita di rumah, ya nggak sih adik-adik? Nah, selain itu kemudian ada juga Tuhan memberikan teman-teman yang seru. Kalau misalnya di tengah kondisinya kayak gini, adik-adik tuh kangen gak sih sebenarnya sama teman-teman di sekolah? Walaupun mungkin di sekolah kadang ada yang main berantem-berantem kecil gitu, tapi adik-adik bersyukur kan karena sebenarnya adik-adik dikasih teman-teman yang baik yang mendukung di sekolah, yang memberikan sukacita buat di sekolah. Nah, kemudian ada lagi di sini aku tulis Tuhan memelihara kita lewat kesehatan dan kesenangan. Kan adik-adik di rumah terus nih, dan karena di rumah terus, jadi adik-adik sehat nih, nggak kena penyakit-penyakit luar sini. Nah, kayak gitu karena adik-adiknya nurut, jadi Tuhan memberikan kesehatan buat adik-adik dan keluarga adik-adik. Dan karena adik-adik sehat, pastinya senang dong bisa melakukan apapun walaupun cuma di rumah aja. Dan ada poin terakhir yang kakak-kakaknya sebutkan di sini sebagai contoh, itu adalah Tuhan memelihara kita lewat gimana kita bisa bersekolah walaupun secara online. Kita juga masih bisa belajar lewat sekolah atau les online-nya. Dan tentu kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun lewat media online, lewat YouTube ini kan adik-adik. Nah, sebenarnya itu adalah hal-hal yang bisa kita syukuri dan hal-hal yang bisa kita nikmati dari bagaimana Tuhan memelihara kita anak-anaknya. Tapi selain gimana Tuhan memelihara kita, jangan lupa juga adik-adik, seperti yang Nabi Elia lakukan, kita juga harus mau taat, kita juga harus mau percaya, dan kita juga harus mau turut sama Tuhan Yesus. Salah satu caranya gimana? Nah, tetap dong kita juga harus tetap berdoa setiap harinya. Kita boleh membaca firman Tuhan setiap harinya, dan kita boleh beribadah online setiap minggunya, setiap hari Minggu yang dibikin oleh kakak-kakak. Nah, kayak gitu. Dan selain tadi berdoa beribadah, kita juga harus nurut dan taat sama Tuhan lewat ya kita nurut sama orang tua dan kita bersekolah dengan baik. Kan Tuhan sudah kasih, masa kita tidak melakukannya atau bukan memanfaatkannya ya. Gimana ya? Kita harusnya tuh membalasnya juga kan Tuhan udah kasih sekolah yang enak, ya kita harus belajar yang baik. Bayangin kalau adik-adik gak bisa sekolah gimana gitu kan. Nah, kayak gitu deh adik-adik. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama lebih bersyukur untuk setiap hal yang kita dapatkan, untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita dan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik? Oke adik-adik, gimana sih tadi cerita firman Tuhannya? Mantap nggak? Cerita tentang siapa? Ayo dulu, ingat nggak tadi nabinya Iya, siapa? kita tentang siapa? Ayo, firman Tuhannya tentang siapa? Nabi siapa? Ayo, coba tulis di komen kak. Nanti kan aku setuju. Oh iya, benar juga ya. Iya, benar tentang Nabi Elia yang ceritanya tadi kan dipelihara Tuhan banget kan, dikasih makanan lewat burung-burung, terus sungai jadi ada air, luar biasa banget kasih Tuhan kita ini. Nah, kita mau bersyukur buat berkat yang selalu Tuhan berikan, mulai dari Nabi Elia dan cerita raja-raja sebelumnya dan sampai kita pada saat ini. Oke, kita melakukan pujian, aku diberkati. Ya bang. Sepanjang hidupku diberkati, bila
Adik-adik boleh kembali lipat tangan, pejamkan mata, duduk yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha berkuasa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan lagi buat anak-anakmu Tuhan di sini boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang bagaimana Tuhan boleh memelihara Nabi Elia pada masanya itu Tuhan. Ya Tuhan, juga kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi masing-masing dari kami. Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala macam penyakit. Tuhan berikan kami akses untuk bersekolah dengan lancar dan baik ya Tuhan. Mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Boleh kiranya melalui semua berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami juga boleh menjadi berkat bagi sama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk ibadah hari ini Tuhan kami tutup ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa untuk 1 minggu ke depan, Tuhan yang sertai sekolah kami, Tuhan yang sertai segala kegiatan kami, Tuhan yang jagai kami dan orang tua kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita akan nyanyikan mendapat firman. Bapa,